akan saya menempati soft yang telah diberikan. Pelaksanaan sholat Id akan mulai. Pintu pos masuk akan kita tutup. Kami kepada jamaah yang masih menempati soft untuk segera menyesuaikan menempati di titik-titik putih yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak satu sama lain, menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Pelaksanaan salat Idul Fitri akan segera kita mulai. Sebelum imam dan melaksanakan memimpin kegiatan salat Id, perlu kami sampaikan susunan acara kegiatan salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021. Adapun susunan acara antara lain yang pertama yaitu laporan kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan 1442 yaitu Eti Safian Nur. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Id yang akan dipimpin oleh Ustaz Fandri Yatno, serta akan dijelaskan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri yang dipimpin oleh imam, kemudian akan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri yang disampaikan oleh penceramah Irwansyah Al-Masri dengan tema Momen Berbenah Pasca Ramadan. Kami ulangi sekali lagi. Khotib untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah akan disampaikan oleh Ustaz Irwansyah LC dengan judul Momen Berbenah Pasca Ramadan. Sebelum panitia menyampaikan laporan kegiatannya, ini dari DKM Ansor dan panitia Ramadan 1442 Hijriah, maaf apabila dalam pelaksanaan masih ada kekurangan, serta kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minkum wa ja'ala wa iyyakum min aidin wal faidin qulu amin wa antum bi khair. Hada
wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini, yaitu Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan saatnya kelak di yaumil qiyamah beserta keluarga, para sahabat, seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati guru kami Ustadz Irwansyah Al-Maidani LC selaku khotib dan Ustadz Fandri Ibnu selaku Imam Salat Idul Fitri dan tokoh masyarakat distrik Permata Bintaro, pengurus DKI, Yayasan, Panitia Ramadan Idul Fitri 1442 Hijriah, serta jemaah Masjid Al-Aqsa yang berbahagia. Bapak jemaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir mengikuti jamaah Salat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa yang cinta ini. Melalui kesempatan berbahagia ini, kami akan menginformasikan sekaligus menutup kegiatan Ramadan 1442 yang telah berlangsung di Masjid Al-Aqsa, Distrik Permata Bintaro. Sesuai dengan tema Ramadan yang kita usung pada ini, yaitu meningkatkan rasa keimanan dalam masa pandemi, sehingga diharapkan melalui rangkaian kegiatan Ramadan telah kita lalui bersama-sama, diharapkan mampu meningkatkan rasa keimanan kita terlebih masa pandemi ini yang masih belum ada kepastian kapan akan berakhir. Sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segenap manusia di muka bumi ini, khususnya kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia. Beberapa kegiatan yang kami laksanakan selama di bulan Ramadan diantaranya adalah kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar Masjid Al-Aqsa. Kemudian donor darah yang kita lakukan sebanyak 2 kali di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan dengan total kantong sebesar 57 kantong darah dan 59 kantong darah di periode kedua, sehingga terkumpul sebanyak 116 kantong darah. Kemudian santunan rutin bagi warga duafa dan yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Masjid Al-Aqsa sebanyak 2 kali dalam 1 bulan.
dengan total jiwa 103 orang. Bantuan anak yatim diberikan kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar Permata Bintaro sebesar 7,5 juta, dan bantuan kepada anak-anak panti asuhan yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa sebesar 6.250.000. Kedua, kegiatan Tarhib Ramadan. Kegiatan tablik Ramadan dilakukan dengan tablik akbar oleh Ustadz Ahmad Ridwan LC dan diikuti lomba-lomba seperti menghias ruangan menyambut Ramadan serta lomba video kreatif dan lomba tahfiz. Kegiatan tilawah Al-Quran dilakukan setiap hari menjelang maghrib dengan tema One Day One Juz serta kultum pada sholat subuh yang dilakukan oleh bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Aqsa, serta dilanjutkan dengan kegiatan tahsin surat yasin dilakukan yang dipimpin oleh Ustadz Ramdan Ali Mantiri LC. Kegiatan lain adalah virtual Ramadan Camp untuk adik-adik TK dan SD kelas 1 sampai 3 yang diikuti sebanyak 50 mahasiswa dengan tema Ramadan Ceria, Berilmu dan Berkarya. Kemudian dilanjutkan lomba tahfiz untuk tingkat TK, SD dan SMP yang diikuti sebanyak 37 peserta. Kemudian lomba tahsin untuk tingkat dewasa antar masjid di seputaran Bintaro yang diikuti oleh 30 peserta dari 17 masjid dan majelis taklim di sekitaran Bintaro. Kegiatan penerimaan dana tarawih selama 1 bulan mencapai Rp26.697.600 dan pengeluaran operasional selama tarawih besar Rp20.250.000. Kegiatan iktikaf tahun ini Masjid Al-Aqsa melaksanakan iktikaf dengan total peserta baik yang mukim maupun yang pulang pergi 50 peserta. Pelaksanaan iktikaf disyaratkan oleh peserta untuk wajib melakukan antigen yang didukung oleh klinik Masjid Al-Aqsa. Kemudian kegiatan workshop untuk remaja dengan tema virtual camp for teens yang diikuti sebanyak 27 peserta dari berbagai macam kota di Indonesia yang pembicara dari workshop tersebut adalah dari manajemen Signature Life, pimpinan Ridwan Malawi, dan sumber lainnya dari pengurus DKM Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya kegiatan sahur, iftar, dan infak sedekah. Kegiatan sahur dan iftar dilakukan oleh PIC masing-masing klaster, ibu-ibu Permata 1 Trulek Titihan, Permata 2, Permata 2 Extension, klaster Adora, Fania, Oriana, dan Kalista. Penerimaan iftar dan sahur sebesar Rp85.822.000. Sementara penerimaan anak yatim duafa sebesar Rp47.750.000. Pengeluaran untuk dana sahur dan iftar sebesar
Rp71.200.000. Pengeluaran untuk dana santunan yatim sebesar Rp46.336.000. Sisa dana sebesar Rp16.014.000 yang insya Allah akan disumbangkan untuk bantuan Palestina dengan tema Save Palestine. Yang kedua, laporan zakat fitrah, fidyah, zakat mal, serta santunan dan infak. Zakat fitrah sebanyak 6.796,9 kg beras. Fidyah sebanyak 1.600 kg. Zakat mal sebesar 132.929.500. Distribusi kepada penerima zakat sebesar 5.440 kg beras meliputi 10 RT dan 3 RW di seputaran Permata Bintaro. Kemudian petugas keamanan dan kebersihan komplek sebesar 335 kg. Pendistribusian juga diberikan kepada yayasan yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa sebanyak 37 yayasan dengan dana kurang lebih sebesar Rp25 juta. Santunan yatim sebesar Rp10.465.000. Infak sedekah sebesar Rp31.102.000. Demikian laporan kegiatan panitia Ramadan 1442 Hijriah yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus DKM dan Ramadan 1442 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan atas kontribusi, partisipasi, serta donasi zakat infak sedekah jamaah dan warga dalam mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal pelayanan selama kegiatan Ramadan, baik verbal maupun tindakan dalam semua aktivitas di Masjid Al-Aqsa yang kami cintai bersama-sama. Tidak lupa ucap terima kasih kepada seluruh panitia Ramadan 1442 Hijriah atas semua kontribusi, tenaga, pikiran, dan dana yang diberikan demi kelancaran semua kegiatan Ramadan ini. Akhir kata, saya mewakili panitia Ramadan 1442 Hijriah dan DKM Masjid Al-Aqsa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa subhanallah, wa ta'ala. لا إله إلا الله وحده ونصر وحده وأعز جنوده وأنزل وحده لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله
jemaah kaum muslimin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai salat Idul Fitri, perlu kami sampaikan beberapa hal. Bahwasanya yang pertama, salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, niat dalam melakukan sholat Idul Fitri, adapun niat dibaca di dalam hati. Adapun bagi yang ingin melakukan niatnya, wali sunnatan Idul Fitri raka'ataini takbiral qiblati ada muman lillah ta'ala, atau syukurnya lamanya usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini lillah ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram diikuti dengan kali takbir, mengulangi takbiratul ihram, kemudian akan membaca doa iftitah, setelahnya diikuti dengan 7 kali takbir dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat yang kedua bangun dari sujud, takbir intikal, bangun dari sujud diikuti dengan 5 kali takbir dengan bacaan utama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatan Idul Fitri ya sa'ilakum Allah.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah taala di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka mensyiarkan salah satu ajaran Rasulullah SAW, ajaran agama kita, yaitu salat Idul Fitri berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan sekelumit daripada khutbah Idul Fitri yang ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh, amal wajib kita 1 bulan penuh yang lalu, bulan Ramadan, menghapuskan salah-salah dan khilaf dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali nanti dengan Ramadan yang akan datang 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mari kita sampaikan kembali salam cinta kita, salam rindu kita kepada junjungan teladan kita bersama qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau kelak. Semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di barisan Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Anta man ahbabta, kata Rasul, Anda nanti akan bersama orang-orang yang Anda cintai di dunia. Kalau kita cinta Rasul, cinta orang saleh, cinta ahlul khair, insyaallah kita akan dibangkitkan di barisan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada khutbah Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini mengambil, yaitu berbenah diri ba'da bulan suci Ramadan atau pasca bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ada sebuah ungkapan daripada ulama. Ungkapan ini sangat familiar, menjadi sebuah iktibar ibrah kita di pagi yang cerah ini. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang sejati kapan dimanapun kamu berada. Jangan hanya kau mengenal Allah, mengingat mazid, mendekat pada Allah hanya di waktu bulan Ramadan. Artinya selama ada nyawa, Allah berikan kesempatan kita hidup, disitulah kita mengabdi sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah taala, nyawa kita tak ada yang tahu.
Banyak mungkin di pagi hari ini saudara kita, teman kita, tetangga Bapak Ibu, jamaah kita yang hari ini tidak bersama kita. Mereka sudah Allah panggil, tetapi kita pada hari ini masih Allah hantarkan. Kemarin tutup begitu terbenam matahari, takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau hantarkan kami ya Allah sempurna daripada puasa Ramadan 30 hari, dan Kau antarkan kami yaitu 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita syukuri, walaupun kita sekarang berhari raya Idul Fitri masih dalam suasana pandemi. Sudah 1 tahun lebih suasana ini, tetapi tidaklah kemudian menyurutkan semangat kita, patah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu darra sabar fakana khairan lahu, wa laysa zalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan Ibu jamaah salat Id dimuliakan Allah. Sungguh mengherankan, semua aktivitas urusan para orang yang beriman di dunia ini semuanya bermuara kepada Allahu Akbar. Jika dia bukan Allah, sesuatu yang membahagiakan, in asabahu sarra, sesuatu yang menyenangkan dirinya, nikmat yang Allah karuniakan, dia bersyukur kepada Allah. Mungkin menang proyek, anaknya lulus ujian, scholarship beasiswa, dihindarkan oleh Allah dari musibah, dari kebakaran mungkin, dan seterusnya. Nikmat semua yang menggembirakan. Dia bersyukur, ya Allah, Kau berikan ya Allah nikmatan yang tiada tara. Fakana khairun lahu, kata Rasul. Itu mendapatkan pahala kebaikan. Tetapi pada satu saat Bapak Ibu jamaah salat Id, wa in asabahu darra, satu ketika Allah putar itu roda. Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lawan daripada sarra adalah darra. Antonim sarra darra. Darra yang tidak menggembirakan. Dia bersabar. Semuanya ini ada hikmah, pelajaran yang Allah berikan. Fakana khairan lahu, dia lebih baik dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok jemaah sekalian, di ujung hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, walaysa zalika illa lil mu'min. Itu tak mungkin pernah terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Jadi apapun urusan kita, kalau kita sikapi dengan benar, bijak dalam agama kita, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, mana yang lebih banyak, nikmat atau musibah yang Allah berikan dalam hidup ini? Hidup ini Allah lebih banyak memberi nikmat. Sekian kita mungkin orang-orang tua saya umurnya lebih tua dari saya. Sekarang baru ada pandemi 100 tahun. Nikmat kehidupan begitu tertata. Ini baru 1 tahun lebih. Mau mungkin jalan 2 tahun. Coba ini. Ternyata di sini rahasia Allah Subhanahu wa taala, in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kau hitung Allah, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Secara pun apa yang kau gunakan, mau pakar IT, mau ahli ekonomi, tidak bisa. Makanya di situ ulama tafsir mengatakan nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini lebih banyak daripada cobaan dan musibah. Allah. Maka dalam Islam tidak boleh kita kemudian putus asa, pesimis, ya. Kemudian dengan cobaan ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana takut, ke masjid takut, berjamaah takut. Tambah Allah beri cobaan, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kata para ulama dan banyak literasi agar kita tetap continue berbenah diri. Pasca Ramadan, kita lanjutkan amaliyah di bulan Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama jamaah sekalian,
Jangan tinggalkan itu Al-Quran di rumah kita. Tilawatul Quran. Jadi kita membaca Quran bukan Ramadan. Di luar Ramadan baca terus, Pak. Dan bukti ini Bapak ini kalau dengar Quran dia akan lari. Maka baru-baru ini viral itu orang dan di jembatan sungai penyeberangan jamaah sekalian sholat Id mungkin udah. Jadi ya sekarang cepat sekali berkembang. Dan bukan itu aja di UK, di Inggris. Kemudian orang bertanya di sini, kenapa? Satu di antaranya wasilah untuk mengusir virus. Karena terbukti setelah diteliti, ini tidak berani kalau orang baca Quran. Mendengar azan, mengajak kita pula itu akan lari. Dan itulah zizat kandungan Al-Quran. Dia menjadi penawar penyembuh. Yang pertama jamaah sekalian, agar kita tetap berbenah diri, teruskan kontinu untuk membaca Quran. 1 hari 1 juz, setengah juz, sesuai kemampuan kita. Kalau mau tetap khatam sekali 1 bulan, sehari berarti 1 juz. Habis solat 2 lembar, 2 fix. Terus 2 halaman, terus kontinu. Jangan hanya mengenal Quran ketika Ramadan tok. Habis itu nanti Ramadan akan datang, Al-Quran berdebu dan seterusnya. Jangan sekalian jamaah. Kontinukan. Setiap kebaikan huruf yang kita baca, 10 kebaikan Allah berikan. Allah pahalanya mengalir. Orang yang berinteraksi kepada Quran, tilawatan membacanya, wa tahfizan menghafalkannya, wa tadabburan mentadabburinya, wa ta'alluman wa ta'liman mempelajari dan mengajarkannya, wa tatbiqan wa amalan dan mengamalkannya, kelak akan mendapatkan syafaat dari Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Membacanya Quran Bapak Ibu akan mendapat kita dari Quran syafaat. Dia akan datang kepadamu hari kiamat memberi pertolongan. Tengok jangan sekalian, tadabbur sedikit renungan hadis itu. Baca oleh Quran, Quran akan datang menjadi syafaat penolong. Kalau di dunia ini kita minta tolong, kita datang kepada orang Bapak Ibu. Kita datang, minimal telepon Pak. Tapi Quran nanti yang datang membela kita. Allahu Akbar. Quran. Biasanya orang minta tolong, ada maunya itu dia. Mungkin telepon, WhatsApp, atau dia datang silaturahmi. Tapi Quran nanti yang datang kepada kita. Fayaqulul Quran. Quran akan melapor berkata kepada Allah, mana'tuhu minal lail. Aku kurangi jatah dia di malam-malam karena untuk membaca. Izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Inilah bedanya Quran. Inilah beda kalamullah. Kita minta tolong, kita datang ke orang yang minta tolong. Tapi Quran nolong, dia Al-Quran yang akan datang. Yang kedua jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. As-sadaqatu wal infaq. Kontinukan terus berbagi. Bis-sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang walaupun dalam keadaan ini krisis pandemi. Apa yang sudah ada tengok di depan itu pamflet KNRP, di sana di tengah-tengah shop kiri saya KNRP. Hari ini menggugah jiwa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana, Palestina, di Gaza, di Alep, di Palestina kota tua. Kita tengok dunia menyaksikan keberadaan Zionis, musuh Allah dan Rasulullah dan musuh sesungguhnya kaum muslimin. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh benar-benar engkau akan mendapatkan Muhammad dan umat Nabi Muhammad tentunya orang yang sangat dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman. Taqdimul yahud 'alal musyrikin. Allah dahulukan kata-kata Yahudi. Jadi orang yang sangat permusuhannya dahsyat adalah orang-orang Yahudi kata Quran dan orang-orang musyrik. Apa yang terjadi 20 Ramadan? Tengok Ibu jamaah sholat kalau itu terjadi kita di Masjid Al-Aqsa, kita sholat tarawih atau datang kemudian musuh nembak kita masuk ke masjid, tak buka sepatu, ya tak ada ya Allah, apa yang terjadi? Dunia menyaksikan kebiadaban Zionis Isra'atullah alaihim ajma'in. Karenanya pagi ini kita digugah keimanan kita untuk memberikan yang terbaik. Itulah yang nanti menemani kita di kubur.
Itulah harta yang nanti menjadi penolong kita di hadapan Allah SWT. Bukan yang ada di investasi, giro, deposito, tabungan, saham dan tetapi yang kita bagikan untuk menolong agama Allah SWT. Intanillah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, jika kau tolong Allah, maksudnya tolong agama Allah, syiar Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kaki langkahmu di dunia. Dia punya perusahaan, dimudahkan dapat tender-tender perusahaan. Karyanya tak ada yang korupsi, jujur. Setiap pemilik CEO perusahaan takuti karyawannya kalau dia korupsi. Tetapi dengan keberkahan ini pengusaha dia impak, dia sembah, Allah berikan keberkahan dalam perusahaannya. Ada feedback, ada feedback keuntungan yang kembali pada dia. Berimpak, bersedekah, bukan hanya di Ramadan. Teruskan itu. Rasulullah SAW teladan kita. Tak pernah Rasulullah menolak jika ada orang yang memberikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjadi perhatian kita. Kalau ada sedikit pun terbesit kita orang beriman dengan kesusahan saudara kita kaum muslimin di sana, dipertanyakan iman kita, kata Rasul. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan masjidnya orang Palestina. Dia adalah kiblat kaum muslimin pertama. Kiblatin. Masjid Al-Aqsa adalah masalah akidah. Tak bisa dipisahkan dari keimanan kita. Jadi kalau ada orang berpikir sektoral, perlu lagi dipertanyakan iman dan ilmunya. Bukankah Rasulullah SAW dulu menjalankan ketika Isra Mi'raj dari Haram ke Masjid Al-Aqsa? Dan nama masjid kita, Bapak Ibu tinggal di sini adalah Al-Aqsa. Nama masjidnya. Berarti dulu pengurus merumuskan nama masjid ini agar ada hubungan alaqah yang kuat antara akidah kita dengan saudara kita akidah di bumi Palestina. Di Kudus, Jawa Tengah, ketika khotib nyantri 94 dari Medan juga ada masjid namanya Al-Aqsa di Kudus. Kudus nama masjidnya Al-Aqsa. Berarti Imam Kudus Parsodik sebagai wali pembawa penyebar Islam di tanah Jawa Tengah khususnya Kudus sudah ada hubungan yang erat dulu dengan Palestina. Bahkan ketika khotib 2019 membawa jamaah 45 orang satu bis ke Palestina, sholat di Masjid Al-Aqsa, dahsyat sekali. Kemudian Allah berikan kami sholat dengan jamaah ke Masjid Khalil Ibrahim di tepi barat Hebron. Ada satu ruangan di situ ada mimbarnya yang buat orang barat sebelum merdeka. Guys, saya katakan ini ruangan semua dari Jawa, dari Indonesia. Berarti sudah ada hubungan erat antara Indonesia dengan Palestina. Dan kalau kita bedah dari sejarah, di antara yang melakukan dukungan atas kemerdekaan kita, kemerdekaan ini, Indonesia ini adalah orang Palestina setelah Mesir. Disiarkan di radio-radio. Tengok Subangsih. Ada hubungan erat yang sudah terbangun sebelum negeri ini merdeka. Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq yang menyebarkan di Kudus, buat namanya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Berarti ada korelasi hubungan kedekatan emosional walaupun dibatasi dengan jarak tempuh, tetapi akidah dibatasi dengan ruang dan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam li amri ini falaysa minhum." Orang muslim yang tak sedikit pun terbesit dalam hatinya keprihatinan dia, kepedulian dia pada penderitaan saudara yang muslim, tidak termasuk umat Rasulullah yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tengok depan KNRP, tengok ada nanti panitia, berikan yang terbaik. Itulah yang menemani kita Bapak Ibu. Tengok dalam surah Al-Munafikun, khatib mengingatkan khatib pribadi dan kita. Surah Al-Munafikun ayat 9, 10. Kalau nanti kita mau mati karat, apa yang kita minta kepada Allah? Apa kata Allah? Jadikan renungan buat kita Idul Fitri. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa man zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya
dia ahadakumul maut yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhidullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun ta'malun. Jamaah salat Id yang saya cintai karena Allah, jangan kalian orang-orang beriman terlupakan, terlalaikan dari Allah, mengingat saudara-saudara kaum muslimin, mengingat masjid ibadah, karena lalai dengan harta yang kau ada dan anak-anak keluarga. Siapa yang itu dia lalai untuk Allah, masjid, mendengarkan agama Allah, dia nanti di hadapan Allah. Ampiku ayat 10, dermakanlah, infakkanlah mimma razaq, sedikit minnya dalam min tab'id, sedikit, tidak semua dari apa yang rezekikan kepadamu. Kapan berjamaah? Min qabli ya'ti ahadakumul maut, sebelum mati datang kepada seorang di antara kalian. Yaqulu rabbi, kalau dia sudah mati nanti berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, Allah beri saya tengah waktu sejam, setengah jam, 5 menit. Apa yang dilakukan, Pak? Apa dia lakukan? Mau umrah dia, mau haji dia, mau solat i'tikaf di masjid tidak, mau berpuasa tidak. Fa'asaddaqu, Allah akan berbagi, Allah sedekahkan. Dia teringat harta tumpuk. Allah, aku mau berbagi, ya Allah. Tengok rahasia bersedekah itu. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan berbagi. Inna sadaqata fi'u ghadaballah, berbagi itu kemurkaan Allah, menolak musibah. Jadi orang kalau mau mati, Pak, sedikit dia undur waktunya pada Allah untuk berbagi. Akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tak akan memberikan ulur waktu mengakhirkan kalau orang sudah tiba ajalnya. Kalau sudah mati tak ada lagi harta, semuanya pulang keluarga kita. Yang kita, kata Rasul, adalah soleh kita. Yatba'ul mayyit salasatun, ahluhu wa maluhu amalu. Fayabqa wahid wa yarji' islam. Bukhari Muslim. Yang menemani kita nanti di kubur ada 3 yang mengikuti: anak istri, menantu cucu, harta, mungkin mobil mengiringi jenazah kita. Yang 2 balik ke rumah, 1 tinggal di kubur. Apa itu, Bapak Ibu, yang tinggal kubur? Kata Rasul, amal perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Perjuangan Palestina adalah kalau masjid itu jatuh, masjid Ibrahim di Hebron, Pak, yang perlu khatib sampaikan, di bawah masjid kaum muslimin, di bawah separuh Yahudi itu kubur yang ada makam Nabi Yakub, Nabi Ishak yang urus Yahudi. Itu ke sana sudah di ekstrim, senapang panjang-panjang semua. Allah, penduduk situ dagang. Pokoknya hidup di tengah penjajah mereka. Yang ada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kaum muslimin. Jadi masuk situ sudah di bawah penguasaan mereka. Masjid Nabi Daud sudah di bawah penguasaan Zionis. Kalau Masjid Al-Aqsa itu jatuh, sudah runtuh. Makanya kita berdoa yang terbaik untuk saudara-saudara. Kalau bisa, jangan caci orang yang berjuang. Kalau tak bisa, apa itu Palestina? Berarti dia tak ada akidah. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ila al-aqsa. Allah tidak pisahkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Allah angkat Nabi Muhammad langsung dari Ka'bah, Masjidil Haram bisa. Tapi di situ rahasia, kata agar ihtimam muslimin jangan pernah hilang perhatian dengan Masjidil Aqsa. Makanya dimi'rajkan, isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Ada orang yang bertanya, kenapa ke Masjidil Aqsa? Agar kita tidak lupa dengan kiblat kita. Bayangkan kalau itu sudah jatuh, Pak. Mudah-mudahan begitu itu. Ya, kasus-kasus mereka modus kuasai separuh. Lama-lama sudah habis. Dan kita masuk Masjidil Aqsa pun sudah ada tentara-tentara mereka sudah memeriksa. Padahal itu adalah kaum muslimin yang memiliki. Dan itu warisan daripada pendahulu kita. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, sejengkal ardu Palestina, apalagi Masjidil Aqsa adalah
tidak boleh kita berikan kepada musuh-musuh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang terakhir, untuk kita selalu berbenah diri kontinu setelah pas Ramadan. Jangan lupa kita jamaah sekalian, iqamatus sholatul jamaah, mendirikan sholat berjamaah, makmurkan masjid dengan prokes. Orang masjid itu suci tangannya, berwudu dia. Tak usah diajari umat Islam ini dengan taharah, tak usah. Kita sudah berperadaban ribuan tahun lalu. Bahkan yang mengajari kita, mengajari orang-orang Eropa bersuci adalah kaum muslimin di Andalusia. Sejarah keemasan. Orang Eropa tak tahu itu bersuci. Apa itu isinya nggak tahu. Kaum muslimin yang mengajarkan. Maka begitu kita dekat kepada agama kita, kita maju. Tapi begitu kita jauh dari agama, kita akan tertinggal. Jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salatul jamaah afdalu min salatil fardh. Kata Rasul, berjamaah salat itu lebih baik daripada sendirian. Yang penting ada progres kita suci. Jangan terlalu takut. Begitu terlalu takut, Allah akan memberikan apa yang ada di pikiran kita. Dengan doa, keluar rumah, berwudu, pakai masker dan seterusnya, sanitizer, insya Allah ini cobaan menguji kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Taala, jangan lupakan qiyamul lail. Untuk kita penting selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik daripada pertengahan atau akhir malam. Di Ramadan kita di training sholat tarawih. Maka di luar Ramadan ada yang namanya qiyamul lail atau tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sedikit dari malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan kepada Allah. Dalam surat Al-Isra, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Banyak rahasia-rahasia orang-orang yang selalu kontinu dengan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Diberkahi anaknya, dimudahkan semua urusan keluarganya. Itulah rahasia. Ya Allah angkat derajatnya. Dan ini adalah darbus sholihin. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang salafus saleh. Inna nasi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacaan ketika kita salat tahajud bermunajat itu sangat berkesan di dalam jiwa, di dalam roh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Allah bukakan hati kita. Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Allah jadikan kita pintu-pintu, kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan Allah jadikan kita penutup-penutup pintu-pintu kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Di terakhir khutbah ini mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabul Allah taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal murabitin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma 'alaika al-yahud. Allahumma 'alaika bil yahud rabbal alamin. Allahumma zilzalhum zilzalan shadida. Allahumma mazzaqhum kull mazzaq innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Matti'na bi asma'ina absarina wa quwwatina ahyaytana
waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akbar minna wala mablagha minna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min qirus qarana wa min sayil asqam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada jemaah kami persilakan menjaga jarak tetap masker kami himbau kepada jemaah untuk membuatkan diri dengan menjaga jarak satu dan yang lain, tetap menggunakan masker serta sesuai standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kepada jemaah Ikhwan, silakan mengikuti jalur silakan salah satu kesempatan setelah lepas dari sholat Idul Fitri untuk membacakan takbir di sepanjang perjalanan serta kami akan sampah-sampah yang dipakai untuk sholat mohon dibawa kembali supaya tetap terjaga kebersihan. Kami ulangi sekali
Mohon menjaga kebersihan dengan membersihkan kertas yang dipakai untuk alat sholat id, serta menjaga hijab-hijab di sepanjang shaf, di sepanjang sholat di sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami himbau dan panitia bekerjasama dengan KNRT Komnas untuk Palestina mengingatkan pada jamaah untuk senantiasa berdonasi kepada saudara kita yang sedang ditimpa musibah atas kezaliman Zionis Israel. Allah silakan menyalurkan harta terbaiknya di KNRT Komnas untuk rakyat